Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 yang beranggotakan Putri Ayu, Dirmani Sitorus, Nadia Zafira Nasution, dan Aprilia Ananda Putri. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas desain dan struktur organisasi. Nah, apa itu desain dan struktur organisasi? Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Dan adapun definisi desain organisasi menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Griffin, desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi secara total. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Para ahli juga mendefinisikan struktur organisasi, salah satunya yaitu Robbins dan Kohler. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi, yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Berikutnya, keputusan manajerial, dimensi struktur organisasi. A. Keputusan manajerial. Pengambilan keputusan adalah proses identifikasi masalah dan kesempatan kemudian memecahkannya. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian vital dari manajemen yang baik, karena keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana suatu cara organisasi menyelesaikan masalah, mengalokasikan sumber daya, dan meraih sasaran. Ada 3 keputusan manajerial sebagai pembentuk struktur organisasi, meliputi pembagian kerja, pendelegasian kewenangan, dan pembagian departemen. B. Dimensi struktur organisasi. Dimensi struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. 1. Kompleksitas. Kompleksitas adalah kompleksitas yang merujuk pada tingkatan diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi. Ada 3 bentuk diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi horizontal, yang merujuk pada tingkat diferensi antara unit-unit berdasarkan orientasi pada anggotanya. Yang kedua, diferensiasi vertikal, yang merujuk pada kedalaman struktur. Dan yang terakhir, diferensiasi spasial, yang merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi kantor, pabrik, dan personalia sebuah organisasi tersebar secara geografis. Dimensi struktur organisasi yang ketiga yaitu formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari pegawainya. Formalisasi akan diukur dengan menentukan apakah organisasi tersebut mempunyai manual mengenai kebijakan dan prosedur, menilai jumlah keistimewaan peraturannya, melihat kembali uraian pekerjaan untuk melihat tingkat kerumitan. Jika kita berbicara mengenai formalisasi, maka kita merujuk pada peraturan tertulis organisasi. Dimensi struktur organisasi yang ketiga yaitu sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi sendiri merujuk kepada tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal di dalam organisasi. Konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah menunjukkan sentralisasi yang rendah atau disebut dengan desentralisasi. Dalam sentralisasi sendiri harus memperhatikan sentralisasi hanya memperhatikan struktur formal dan bukan dengan organisasi informal. Selanjutnya, fungsi yang melekat pada struktur organisasi. Hubungan-hubungan sebagai fungsi-fungsi struktural yang terjadi secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama, wewenang. Wewenang adalah hak melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Kedua, kekuasaan. Kekuasaan atau power sering dicampur adukan dengan wewenang. Walaupun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, tetapi keduanya berbeda. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan adalah untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dalam organisasi, tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas untuk fungsi organisasi. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah
faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Kelima, komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi formal, arus informasi mengalir secara khusus. Struktur organisasi diharapkan dapat menjadi alat utama bagi komunikasi formal ini. Komunikasi seperti pemberian pemerintah, permintaan akan suatu informasi, dan penerangan tentang keputusan manajer sering mengalir dari atas ke bawah melalui tingkatan organisasi. Yang keenam, hubungan lini dan staf. Keduanya ini merupakan pendekatan yang berbeda untuk menentukan deskripsi wewenang dalam organisasi. Yang ketujuh, rentang kendali. Rentang kendali adalah beberapa orang jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Yang ke-8, sentralisasi dan desentralisasi. Bila wewenang didelegasikan atau dilimpahkan meluas dalam suatu organisasi, desentralisasi wewenang terjadi. Yang ke-9, rantai wewenang skalar. Karena keseluruhan kegiatan organisasi dibagi-bagi dan dikelompokkan atas dasar fungsi, produk, wilayah, dan sebagainya, karena bersaling ketergantungan di antaranya, maka kegiatan-kegiatan tersebut harus diintegrasikan. Yang ke-10, kesatuan perintah. Satu aspek dasar struktur organisasi lainnya adalah satu orang, satu atasan. Ini berarti bahwa seseorang bawahan hendaknya hanya menerima instruksi dari sumber tunggal. Kesatuan perintah terutama dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi. Yang ke-11, ukuran. Ukuran yaitu jumlah anggota dalam organisasi. Yang ke-12, komponen administratif, yaitu persentase total jumlah anggota yang menjalankan tanggung jawab administrasi. Yang ke-13, spesialisasi, yaitu jumlah kekhususan yang dilakukan dalam anggota. Yang ke-14, standarisasi, yaitu adanya prosedur-prosedur untuk mengatur peristiwa atau aktivitas yang bersifat berulang atau reguler. Yang ke-15, formalisasi. Formalisasi yaitu sejauh mana aturan, prosedur, aturan dilakukan secara tertulis. Yang ke-16, sentralisasi. Sentralisasi yaitu konsentrasi wewenang dalam pengambilan keputusan. 17, kompleksitas. Kompleksitas yaitu jumlah diferensiasi vertikal, jumlah unit atau departemen. Yang ke-18, integrasi. Integrasi adalah kualitas kerjasama antara unit-unit yang dibutuhkan untuk menyatukan tujuan atau rencana-rencana dan umpan balik yang digunakan untuk mengkoordinasi unit-unit. Yang ke-19, diferensiasi. Diferensiasi adalah jumlah fungsi-fungsi khusus yang dijalankan dalam organisasi atau perbedaan dalam orientasi kognitif dan emosional antara para manajer dan departemen yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas bagian yang keempat, yaitu model desain organisasi. Apa itu model desain organisasi? Model desain organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Desain organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama desain organisasi mekanistik. Desain organisasi mekanistik, proses kepemimpinannya tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan. Proses motivasi hanya menjadi motif fisik, rasa aman, dan ekonomi melalui perasaan takut dan sanksi. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir ke bawah dan cenderung terganggu tidak akurat. Yang kedua, desain organisasi organik. Desain organisasi organik yaitu satu, proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan. Yang kedua, proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Proses komunikasi berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang terakhir, kita akan masuk ke contoh kasus desain dan struktur organisasi. Contoh kasusnya yaitu tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana mengalokasikan biaya overhead group kepada masing-masing profit center secara adil. Grup memiliki biaya langsung dan tidak langsung yang menjadi biaya overhead yang harus dialokasikan ke profit center di setiap divisi. Biaya overhead group mencakup biaya administrasi keuangan,
dan gedung biaya SDM Group, biaya pemasaran grup, biaya managing director grup, dan biaya managing director divisi-divisi. Semua biaya ini merupakan 50% dari overhead keseluruhan. Selain itu masih ada biaya overhead dari biaya tidak langsung, seperti biaya sewa gedung, biaya penerangan, telepon, peralatan kantor, dan biaya operasional langsung. Pendekatan ini mendorong para manajer profit untuk mengkaji kembali laba yang dibuatnya dengan mempertimbangkan biaya overhead grup yang harus ditanggung. Program imbal jasa dan penghargaan mereka didasarkan pada pencapaian target laba yang dibuat setelah menanggung overhead group. Masalah utamanya adalah komunikasi strategi sebagai falsafah operasional. Hal ini dipecahkan melalui kombinasi struktur, proses, dan pengembangan diri. Bagaimana cara menangani masalah tersebut? Penyelesaian yang digunakan untuk menangani masalah tersebut yaitu strategi yang diambil perusahaan adalah merekrut karyawan lulusan pendidikan S1 untuk memberi tenaga baru dengan kapasitas intelektual yang diinginkan. Tahun pertama bagi karyawan baru adalah mengikuti kombinasi pelatihan teknis dengan mendapatkan pengalaman di lapangan di profit center. Pada awal tahun, masing-masing profit center mengidentifikasi lulusan S1 yang dibutuhkan dengan menanggung biaya perekrutan dan pelatihan. Program perekrutan karyawan baru dikelola oleh Departemen SDM Group yang juga memonitor perkembangan karyawan yang direkrut sejak awal tahun. Salah satu sasaran dari proses ini adalah mengidentifikasi pola dan tren yang akan membantu memastikan proses seleksi awal dapat mengidentifikasi karakteristik karyawan yang baru direkrut, yang membuat kemajuan terbaik dari segi pengembangan karir. Bagi mereka yang sudah berada dalam perusahaan yang telah lolos program pelatihan, proses pengembangan karir membawa mereka melewati serangkaian peningkatan level tanggung jawab untuk mencapai hasil tertentu. Inilah strategi manajemen talenta intrinsik yang diperkuat dengan budaya perusahaan ketika seorang karyawan berhasil menunjukkan kemampuan untuk menjalankan suatu level tanggung jawab tertentu. Misalnya sebagai pemimpin tim atau manajemen proyek. Mereka berhak untuk menerima peran dengan lingkup tanggung jawab yang lebih besar dan lebih luas. Mereka juga menjadi sangat akrab dengan perencanaan keuangan dan pemodelan laba, karena mereka juga bagian dari proses perencanaan anggaran tahunan. Pada tahap tertentu, dalam karir mereka maju ke depan panel promosi. Salah satu sasaran panel ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan berkinerja tinggi di divisi-divisi tidak akan terlewat untuk mendapatkan kesempatan memegang peran eksekutif pada bagian lain yang perlu diisi. Sekian pembelajaran video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.